So everything that makes me whole, 今君に捧げ Yo, welcome to my channel. Dan ya, berhubung di video yang ini banyak banget yang suruh buat part keduanya. Oke lah, gua akan buat part keduanya ya, yaitu rekomendasi anime action plus romance part kedua. Pada banyak ada ya yang penyuka genre gelut plus bucin ya emang seru sih ya genre action plus romance, gue juga suka ya jujur ya. Bagi yang belum sempat nonton part satunya, coba diklik aja tombol kanan atas itu atau dicek di deskripsi. Di part 1 itu dulu banyak yang protes juga, banyak anime action plus romance yang ada haremnya. Hei, gua kasih tahu nih ya, rata-rata anime action plus romance itu yang bagus itu selalu ada haremnya, kayak Rakudai Kishi sama Trinity Seven gitu ya. Dan ya kalau gitu ya, so berikut rekomendasi anime action plus romance part kedua. Kenja no Mako bercerita tentang pegawai kantoran yang ketabrak terkun ya dan berujung direinkarnasi ke isekai jadi seorang bayi. Dia itu kemudian dirawat dan diberi nama Shin oleh sang pahlawan Merlin Warford. Nah, Shin ini dibesarkan dan diajarkan berbagai macam ilmu sihir, dan you know lah ya, Shin ini jadi overpower sejak bayi ya. Ketika menginjak usia 15 tahun, Shin itu memulai perjalanannya ke ibu kota kerajaan untuk masuk ke akademi sihir. Nah, di sana itu dia itu banyak bertemu dengan teman baru dan cinta pandangan pertamanya si Silly yang wow, kawaii dan sugoi dekai. Dimulailah kisah seorang anak yang overpower bersekolah di akademi sihir ya. Walaupun banyak yang bilang anime ini ampas, tapi ya menurutku ya bagus-bagus aja sih ya. Kalian coba tonton aja sendiri ya, menurutku oke-oke aja sih. Guilty Crown, seorang anak SMA yang introvert bernama Oumasu. Hidupnya itu mulai berubah saat dia itu bertemu dengan Yuzuriha Inori. Nah, setelah mereka bertemu, Su ini mulai terlibat ke dalam konflik antara organisasi semu pemerintah yang dikenal sebagai Jiakyu dan organisasi pemberontak bernama Funera Parlor yang bertujuan untuk mengembalikan kemerdekaan Jepang dari Jiakyu. Nah, Su itu harus menghadapi beban yang ditanggung kemampuannya dan misteri mengerikan masa lalunya bersama dengan Inori. Beatless dikisahkan pada masa depan ya, sosok manusia buatan yang disebut dengan Hiei menjadi bagian dari kehidupan manusia dan menangani hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Salah satunya adalah Lassia. Pada suatu hari, Aroto Endo ini seorang pemuda berumur 17 tahun itu bertemu dengan Lassia. Mereka itu berpikir apakah manusia dengan robot bisa hidup berdampingan. Sakuga no Sana, Sakai Yuji, seorang anak SMA yang mengharapkan kehidupan normalnya itu terus berlanjut. Namun saat perjalanan pulangnya ia itu menyaksikan pemandangan mengejutkan ketika dunia itu tiba-tiba berhenti dan orang-orang itu dilahap sama api biru dan sesosok monster yang menyerupai boneka besar memakan mereka. Nah, saat monster itu mencoba memakan Yuji, seorang gadis berpedang dengan pakaian hitam, mata dan rambut berwarna merah yang membara itu menyelamatkan dirinya. Nah, secara tidak sengaja dia itu terlibat ke dalam konflik yang mengharuskannya untuk bertarung ya, Tatakae. Dalam konflik ini ia itu berteman dengan petarung yang menyeimbangkan eksistensi bernama Sana. Sousei no Onmyoji, Ryoko adalah anak dari keluarga ekorcis nih ya, tapi ia itu lebih suka menjadi seorang penyanyi dan pemain sepak bola atau apapun itu selain menjadi seorang ekorcis. Kedatangan Benio membuat Rokura ini dipaksa untuk meningkatkan potensinya dalam kemampuan spiritnya ya. Nah, karena persaingan mereka, keduanya itu justru mendapatkan gelar Twin Star Ekorcis. Nah, dua pejuang tertinggi yang ditakdirkan untuk menikah dan melahirkan prajurit spiritual tertinggi untuk mengakhiri perang yang berlangsung ya. By the way, ini anime ada 50 episode ya, mamam nih 50 episode, tonton lah ya. Masih daring, masih bisa ya di maraton ya. Zero no Tsukaima,
Lause ini adalah seorang gadis yang buruk dalam menggunakan sihir. Karena hal itu teman-teman sekelasnya itu menjuluki Lause si Zero. Pada awalnya tahun ajaran baru di Akademi Sihir Tristain, murid-murid kelas 2 itu melakukan ritual khusus untuk memanggil familiar yang akan menjadi pelindung dan partner mereka. Nah, kan biasanya itu familiar itu yang dipanggil adalah makhluk magis gitu ya, selain manusia normalnya gitu. Tapi si Lause ini malah manggil Hiraga Saito, anak remaja biasa dari Jepang yang direinkarnasi ke isekai. Nah, dikisahkan mereka tuh yang tiba-tiba menjadi partner pun dimulai. Kimisen bercerita tentang perang besar antara kerajaan dan Nebulis yang telah berkobar selama bertahun-tahun lamanya. Kesatria muda yang pernah menerima gelar terkuat dari kerajaan bertemu dengan putri dari negara rival. Nah, meskipun mereka itu musuh bebuyutan nih ya, tapi kesatria itu terpesona dengan kecantikan sang putri. Nah, sebaliknya sedangkan sang putri itu kagum dengan kemampuan dan jalan hidup pikir kesatria tersebut. Di pertemuan pertama mereka berdua itu saling kagum satu sama lain lah gitu ya, mempunyai jalan pikir yang sama, yaitu untuk menghentikan perang yang tak pernah berakhir ini selama bertahun-tahun. Yap, ini kisah cinta antara musuh dan beda ras gitu ya, dan ini anime baru sih bisa dibilang. Kyoko no Suiri, ya ini anime sebenarnya ada actionnya walaupun sedikit sih ya, tapi ya gua masukin aja lah ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada adegan action plus romannya. Kotoko Iwanaga seorang perantara antara roh dan dunia manusia, bisa dibilang itu ratunya roh. Saat yokai yang mengalami masalah selalu datang berkonsultasi kepada Kotoko ini. Nah, suatu hari Kotoko ini bertemu dengan Kuro Sakuragawa, seorang mahasiswa yang memperoleh kemampuan spesial setelah insiden dengan yokai pada dulu. Kotoko ini meminta Kuro untuk bekerja sama menangani berbagai masalah supernatural. Kuro ini biasanya yang ngatasin kalau masalah baku hantam gitu ya kan, sama makhluk gaib gitu, karena dia itu abadi jadi santuy, gak bisa mati. Terus Kotoko ini nge-backup si Kuro dengan menggunakan otaknya untuk menyelesaikan suatu kasus gitu ya. Masao Gakuen Ha Ekha, siapa yang cita-citanya sekolah di akademi cewek dan lo sendiri itu cowok? Atas permintaan kakak perempuannya, Hida Kizuna ini mengunjungi akademi Atarasia. Nah, di sana itu dia itu bertemu dengan Aine, seorang gadis pilot berjubah sihir Zeros. Tak lama kemudian Atarasia ini tiba-tiba diserang sama musuh yang nggak diketahui gitu ya. Aine pun segera melawan musuh itu. Mengetahui Aine kehabisan kekuatan ya, Kizune pun diminta kakaknya untuk meremas opai Aine. Yap, ini anime ecchi ya. Diketahui bahwa Kizune ini memiliki kemampuan spesial aneh yang dapat meningkatkan kemampuan seorang gadis dengan melakukan tindakan yang ya gitu ya, yang nggak senonoh gitu ya pada mereka. Dan nantinya CMC ini bakalan sekolah di akademi khusus perempuan dan ya kayak gitulah ya, meraba-raba. Gakusen Toshi Asterix. Rika adalah kota akademi Seidokan yang berdiri di atas air. Kota ini dikenal dengan sebutan Asterix. Nah, Amagira Ayato ini memulai sekolahnya di akademi Seidokan sebagai murid baru dan mendapatkan banyak masalah dengan berbagai dan beragam cewek ya. Misalnya aja nggak sengaja ngelihat cewek yang ganti celana gitu ya, dan sampai ketua OSIS yang memintanya untuk memenangkan turnamen Ponic Festa, duel antara dua orang melawan dua orang gitu ya. Nah, Magiri ini berniat untuk memenangkan turnamen Ponic Festa ini karena jika yang menang maka akan dikabulkan satu keinginannya. Nah, oleh karena itu Magiri ini berusaha menjadi kuat dengan haremnya, maksudnya dengan teman-temannya, untuk menjadi lebih kuat lagi dan memenangkan turnamen tersebut. Yap, itu dia tadi beberapa rekomendasi anime bucin plus gelut dari gua. Jika ada yang belum gua masukin, komen aja di bawah. Jangan lupa like, suka, subscribe, bisa juga sambil kalian. See you next video, bye bye.